Ayu balik lagi nih buat kasih kalian informasi-informasi yang menarik. Tentunya hanya di item Informasi ke teman-teman milenial. dan masih membahas seputar Hari Ibu. Masih membahas tentang Hari Ibu. Tadi di segmen 1 kita udah sangat terinspirasi. Betul. Terus jadi pengen berkarya sebagai perempuan-perempuan karena tadi tuh kece-kece banget orang-orangnya di segmen pertama ya Put ya. Ya betul banget. Dan ya selain ngomongin tadi perempuan-perempuan tangguh tuh pastinya ibu kita, kalau menurut aku ya, ibu aku tuh menjadi perempuan tangguh nomor 1 di hidup aku. Karena pandangan aku tuh mama adalah orang yang serba bisa. Betul. Dan kayaknya tuh kalau pulang itu jarang nyariin bapak. Biasanya nyariin mama, kalau aku tuh jarang banget nyariin bapak. Nah tapi Put, ini kan masih dalam rangka memperingati Hari Ibu. Kamu tahu nggak sih kenapa Hari Ibu itu diperingatin tanggal 22 Desember? Nah kenapa tuh yuk? Pasti teman-teman milenial juga banyak banget yang belum tahu. Jadi aku ceritain dikit nih teman milenial. Jadi kalau misalnya kita kutip dari kompaspedia.kompas.id, peringatan tersebut itu bertepatan dengan Kongres Perempuan pertama yang digagas Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno. Berbeda dengan pemaknaan dengan negara-negara lain, Hari Ibu di Indonesia ini diperingati sebagai tonggak sejarah wujud dan perjuangan emansipasi wanita di bidang kehidupan. Nah benar banget, atau nih singkatnya ya, pada tanggal 22 sampai 25 Desember 1928 Kongres Perempuan Indonesia pertama yang diadakan di Yogyakarta yang bertempat di Pendopo Dalem Jayadipuran milik Raden Tumenggung Jayadipuro yang juga dihadiri perwakilan berbagai perkumpulan diantaranya Budi Utomo, Sarekat Islam, Muhammadiyah, Partai Nasional Indonesia, Pemuda Indonesia, Yong Java, Yong Madura, Yong Islami Tenbon, dan masih banyak lagi. Dan di mana kongres ini membicarakan mengenai perempuan dalam upaya memperjuangkan hak-hak kaum perempuan. Dan dalam sejumlah tuntutan disampaikan dalam sidang ini seperti penentangan terhadap perkawinan anak-anak dan juga kawin paksa, serta beasiswa untuk anak perempuan dan sekolah-sekolah perempuan. Nah, tahu nggak sih Put, bahwa sebenarnya cakupan permasalahan yang dibahas di Kongres Perempuan 1 ini menunjukkan keluasan persoalan dan upaya memperjuangkan hak-hak dari kaum perempuan, teman milenial. Ini hak-haknya itu diusulkan untuk menjadi lebih baik lagi, jadi setara dengan haknya kaum laki-laki. Dan hal ini kemudian tertuang dalam keputusan Kongres untuk mendirikan Badan Permufakatan yang namanya itu adalah Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia atau biasa disingkat dengan PPPI. Tujuan dari organisasi sendiri ini adalah menjadikan pertalian sebagai perhimpunan perempuan Indonesia dan memperbaiki nasib serta derajat perempuan Indonesia. Tapi ternyata aku gak nyangka ya, Hari Ibu di Indonesia tuh dianggap sesejarah itu gitu ya. Dianggap sepenting itu. Ternyata ada kongresnya, ada perkumpulannya, ada organisasinya. Sebenarnya serius berarti ya. Serius. Jadi bukan hanya sekedar memperingati Hari Ibu, kita ikut-ikutan aja sama negara lain gitu. Yes. Nah terus nih teman-teman, kalau kita kutip dari tirto.id dalam buku yang berjudul Kesadaran Nasional dari Kolonialisme Sampai Kemerdekaan yang ditulis tahun 2008, itu memaparkan 2 tahun setelah kongres pertama tersebut, di mana kaum perempuan di Indonesia menyatakan bahwa gerakan wanita adalah bagian dari pergerakan nasional. Maksudnya itu perempuan wajib ikut serta memperjuangkan martabat nusa dan bangsa. Nah, dari Kongres Perempuan Indonesia pertama itulah yang dilakukan pada 22 Desember 1928 dan menjadi acuan pemerintah Republik Indonesia untuk menetapkan perjuangan Hari Ibu. Berdasarkan Dekrit Presiden RI nomor 316 tahun 1953, Presiden Insinyur Soekarno menetapkan 22 Desember sebagai Hari Ibu. Jadi gitu tuh awal mula kenapa sih kita menetapkan 22 Desember itu menjadi Hari Ibu. Panjang sejarahnya ternyata. Tapi teman milenial tahu nggak sih, kalau misalkan kita ngomongin Hari Ibu, ini tentunya nggak lepas juga dari tokoh-tokoh perempuan dunia yang namanya adalah Anna Jarvis. Nah ini tuh adalah pelopor Hari Ibu di dunia Put, karena dia udah ngomongin di Indonesia.
Nah, kalau kita lihat dari wallipop.detik.com teman milenial, berdasarkan Indian Express, perayaan Hari Ibu di Amerika Serikat digagas oleh Anna Jarvis. Dan bagi Anna ini, Hari Ibu itu merupakan wujud hormatnya kepada sang bunda. Ia sempat menyampaikan keinginan agar warga dunia itu memperingati Hari Ibu. Sayangnya belum sempat terlaksana, sang ibu itu telah meninggal dunia terlebih dahulu. Hingga akhirnya Jarvis pun mengadakan acara mengenang sang ibu sekitar tahun 1908 atau 3 tahun setelah kematian sang ibu. Dalam kesempatan tersebut, Anna itu menekankan betapa pentingnya bagi semua orang untuk merayakan Hari Ibu. Kadang tuh emang gitu ya, kalau masih di samping tuh nggak berasa, tapi kalau pas sudah meninggal, kehilangan. langsung sedih banget. Jangan sampai deh, sedih banget. Makanya yang masih punya ibu ya langsung tunjukin rasa sayangnya ke ibu ya. Gitu. Tapi tahu nggak sih Yu ya, tadi kan kamu udah sampaikan salah satu sosok perempuan di dunia yang penting ya, si Anna Jarvis itu. Tapi ketika dirinya mengajukan Hari Ibu, Anna Jarvis itu harus mengirim surat untuk meminta dukungan kepada media massa, terus meminta dukungan juga kepada tokoh politik hingga tokoh berpengaruh lainnya. Hal itu dilakukannya supaya mereka bersedia memasukkan Hari Ibu ke kalender nasional di Amerika Serikat. Terus teman-teman, kalau kita kutip dari kumparan.com, hingga akhirnya sekitar tahun 1908 Hari Ibu pertama resmi dirayakan di Gereja Metodis di Grafton, Virginia Barat. Dan berkat kegigihan dari Anna Jarvis dalam memperjuangkan Hari Ibu, itu sekitar tahun 1914, Woodrow Wilson, yaitu seorang presiden Amerika Serikat yang menjabat saat itu, meresmikan pekan kedua setiap Mei sebagai Hari Ibu di negeri Paman Sam. Dan hingga kini impiannya tuh telah terwujud. Bahkan Hari Ibu telah menjadi hari libur nasional di Amerika Serikat. Wah. Kita jadi hari libur nggak sih? Enggak ya? Belum. Paling Cuma diperingati memperingati ya. Tapi aku bisa ngeliat Anna Jarvis nih adalah sosok yang sangat sayangnya sama ibunya, sampai benar-benar ibunya bilang, aduh pengen dia ada Hari Ibu. Langsung deh diusahain ya, sampai presiden yang meresmikan, keren banget. Betul. Sih. Tapi lagi-lagi kalau misalnya kita lihat ya sejarahnya tuh sebenarnya Hari Ibu ini bukan hanya sekedar ke ibu kita, tapi dia juga mengangkat derajat perempuan gitu tujuannya. Yes, ya betul kan? banget, karena jadi perempuan tuh sebenarnya nggak mudah juga ya, apalagi kalau misalnya udah jadi ibu, harus bagi waktu antara pekerjaan rumah, Betul. urus anak, suami, habis itu kalau misalkan dia kerja juga juga. working mom harus kerja. Jadi aku tuh pernah punya sedikit cerita sih Put. Iya. Aku punya temen di kelas aku di master gitu ya. Ini ada seorang karyawan. Dia punya anak juga, anaknya tuh 2, kerjanya itu dari pagi sampai sore, dari sore ke malam dia kuliah. Nah, setiap dia kuliah, dia lagi kuliah tuh sambil ngedengerin dosen, sambil video call sama anaknya, sambil bantuin anaknya bikin PR. Iya, tapi habis itu dia masih nyatet dosen, dan dia tuh aktif nanya. Jadi dia tuh bener-bener bisa multitasking segitu kerennya. Itu aku salut banget sama orang kayak gitu. Tapi ya dari cerita Ayu kita juga bisa nangkep kalau misalnya seorang ibu meskipun kewajibannya tuh mungkin istilahnya mengurus anak dan suami, tapi pendidikan tuh juga penting. Pasti ya. dong. Itu juga menjadi salah satu hal yang diperjuangkan. Kenapa sih harus ada Hari Ibu? Dan itu juga jadi hal yang diperjuangkan oleh aktivis-aktivis perempuan di Indonesia maupun di dunia. Yap, dan jadi untuk perempuan di seluruh dunia, raihlah kesempatan setinggi-tingginya, pendidikan juga setinggi-tingginya. Dan teman milenial, kita berhenti dulu sampai di sini. Kita break bentar aja. Nanti kita pasti akan balik lagi dan masih membahas tentang Hari Ibu. Kira-kira apa yang akan kita bahas? Jangan kemana-mana ya. Pastiin kalian sama kita terus di Items Informasi ke teman-teman milenial.